Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok K yang beranggotakan Niditya Desista Januar NIM 05, Safira Nida Aulia NIM 08, dan Riki NIM 22 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keterlambatan berbicara pada tumbuh kembang anak. Sebagai pendahuluan, perkembangan anak dapat didefinisikan sebagai proses di mana anak mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Bisa dikatakan, perkembangan mengacu pada urutan perubahan fisik, bahasa, emosi, dan pemikiran yang terjadi pada anak sejak lahir hingga awal masa dewasa. Selama proses ini, anak berkembang dari yang awalnya bergantung pada orang tua menjadi pribadi yang mandiri. Saat anak tumbuh secara fisik, mereka juga mengalami perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Perkembangan yang terjadi dalam tumbuh kembang anak diantaranya adalah perkembangan kognitif yang meliputi perkembangan berpikir, belajar, memahami, menyelesaikan masalah, dan mengingat. Yang kedua adalah perkembangan bahasa, yaitu bagaimana si kecil belajar mengenal suara, kata, dan kalimat menggunakan bahasa isyarat dan tubuh untuk berkomunikasi dengan orang lain. Hal tersebut juga meliputi bagaimana mereka belajar memahami komunikasi dari orang lain. Yang ketiga adalah perkembangan fisik, yaitu bagaimana anak belajar bergerak dan menggunakan otot. Ini dapat dipisahkan menjadi keterampilan motorik besar, seperti untuk berdiri, berjalan, dan berlari, serta motorik kecil untuk makan, menggambar, dan menulis. Lalu, perkembangan sosial dan emosional. Perkembangan sosial adalah bagaimana anak-anak belajar mengembangkan hubungannya dan kerjasama dengan anggota keluarga, teman, serta para guru. Sementara untuk perkembangan emosional meliputi bagaimana si kecil belajar mengekspresikan sesuatu, memahami, dan menangani emosi mereka. Hal tersebut termasuk bagaimana mereka memimpin sebuah kegiatan serta menunjukkan kepercayaan diri. Keingintahuan dan kreativitas tersebut dapat dibilang perkembangan sosial emosional yang merupakan elaborasi dari identitas dan citra dari anak. Yang menjadi latar belakang adalah speech delay, yaitu salah satu gangguan komunikasi yang lumrah terjadi pada si kecil dalam masa pertumbuhannya. Tetapi apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan menjadi gangguan yang serius yang berpengaruh bagi kecerdasan dan juga perilaku anak pada masa depan. Biasanya, anak yang mengalami gangguan tersebut adalah anak yang berusia 3 hingga 16 tahun. Yang menjadi rumusan masalah adalah yang pertama, bagaimana keterlambatan berbicara pada anak terjadi. Yang kedua, apa saja yang harus diwaspadai oleh orang tua pada keterlambatan berbicara pada tumbuh perkembangan anak. Dan yang ketiga adalah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan berbicara pada anak. Lalu, yang menjadi tujuan permasalahan adalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana keterlambatan perkembangan berbicara pada anak terjadi. Yang kedua, untuk mengetahui hal apa yang harus diwaspadai jika anak-anak mengalami keterlambatan berbicara pada tumbuh perkembangannya. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keterlambatan perkembangan berbicara pada anak. Pembahasan landasan teori. Keterlambatan bicara adalah salah satu penyebab gangguan perkembangan yang dialami oleh anak, terutama anak usia prasekolah. Sekitar 5-8% anak usia prasekolah mengalami keterlambatan bicara atau bahasa. Orang tua harus mewaspadai ketika anak berusia yang pertama 0-6 bulan, ketika dipanggil tidak menoleh. 6-12 bulan tidak bisa menggunakan jarinya untuk memilih. 12-18 bulan ia belum bisa menggunakan istilah-istilah. Kemudian 18-24 ia belum bisa merangkai kalimat dengan menggunakan istilah-istilah. Kemudian umur 2-3 tahun ia belum bisa menunjukkan nama dan kegunaan dari benda tersebut. Usia 3-5 tahun ia belum bisa merangkai kalimat untuk bercerita. B. Pengulasan masalah lazimnya pada anak berusia 3 tahun ia sudah dapat bercerita, berbicara, bahkan menyusun kalimat cerita dengan lancar dan dapat dimengerti oleh orang tua dan orang lain di sekitarnya. Tetapi ada anak usia 3 tahun ia belum bisa berbicara dengan lancar. Ia hanya bisa mengatakan bobo, minum, susu, kemudian mama.
Kemudian nenek dari anak tersebut yang bernama Cila bertemu dengan saudaranya yang memiliki anak kecil bernama Kiara. Neneknya mengatakan bahwa Kiara sudah sangat lancar berbicara, tetapi Cila belum sama sekali lancar berbicara. Ia hanya menggunakan kata-kata sedikit untuk mengatakan suatu hal. Kemudian jarak umur mereka itu tidak cukup jauh. Cila itu berumur 3 tahun, sedangkan Kiara berumur 1 tahun. Kemudian budenya mengatakan bahwa Cila ini memiliki gangguan seperti keterlambatan berbicara, karena apa yang ia katakan itu sama sekali tidak dimengerti. Bahkan budenya pun tidak mengerti apa yang Cila katakan, dan seringkali Cila hanya mengarang kepada orang tuanya hanya untuk menggambarkan sesuatu yang ia inginkan. Penyelesaian masalah. Perkembangan bicara atau bahasa seorang anak itu sangat ditentukan oleh lingkungan sekitar, bahkan termasuk di dalamnya adalah kiprah dari orang tua. Kemudian bagaimana cara kita mengoptimalkan seorang anak untuk bisa berbicara, yaitu pertama adalah orang tua ataupun pengasuh wajib berinteraksi langsung dengan si anak tersebut. Kemudian membacakan cerita atau dongeng, karena hal tersebut dapat menambah kosakata maupun wawasan untuk si anak tersebut. Yang terakhir adalah apabila ibu atau orang tuanya sedang sibuk, alangkah baiknya si ibu tersebut mencari penjaga untuk si kecil, dan penjaganya pun harus terpercaya. Yang terakhir ada penutup. Dengan adanya observasi tersebut dan juga menyimak kasus tersebut dengan cermat, kami harapkan orang tua bisa merangkul anaknya untuk memiliki perkembangan dan pertumbuhan yang baik. Selain itu, orang tua juga harus mengerti dan lebih peka terhadap sikap anak. Orang tua juga harus membimbing anaknya dalam mengembangkan keterampilan yang ada padanya. Dalam kasus tersebut, seorang anak yang memiliki keterlambatan berbicara, seharusnya orang tua lebih sigap dalam melatih anaknya untuk bisa mengumpulkan kosakata yang banyak. Selain itu, orang tua juga dapat bercerita atau mendongeng agar anak dapat menangkap kosakata dengan baik, sehingga anak tersebut dapat berbicara dan memiliki begitu banyak kosakata. Oleh karena itu, sebagai orang tua seharusnya mengerti akan perkembangan dan pertumbuhan anak sesuai dengan umurnya. Dan orang tua dapat melatih anak sesuai dengan perkembangan yang sesuai dengan umurnya. Orang tua juga harus peka terhadap semua kegiatan anak agar anak tersebut mendapatkan perhatian dan juga memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Kemudian bab yang selanjutnya, bab 4, yaitu penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Keterlambatan bicara merupakan salah satu penyebab gangguan perkembangan yang paling sering ditemukan pada anak, terutama usia prasekolah. Sekitar 5-8% anak usia prasekolah mengalami keterlambatan bicara atau bahasa. Lazimnya, dalam usia 3 tahun, seorang anak telah bisa berbicara, bercerita, menyusun sebuah cerita yang bisa dipahami oleh orang tuanya dan orang di sekitarnya. Tetapi, terdapat seorang anak yang telah berusia 3 tahun dan beliau belum mampu berbicara menggunakan bahasa yang lancar. Perkembangan bicara dan bahasa seorang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan, termasuk di dalamnya adalah peran orang tua. Perbendaharaan kata yang dimiliki oleh seorang anak berbanding lurus memakai jumlah kata yang didengarnya pada masa kritis perkembangan berbicaranya. Yang selanjutnya ada saran. Sebaiknya orang tua harus mengetahui tumbuh kembang anak, sehingga orang tua bisa mengajarkan apa yang harus diajarkan kepada anaknya berdasarkan umur anak. Dalam kasus tersebut, sebagai orang tua seharusnya lebih peka dan lebih dekat terhadap anak. Anak tersebut juga harus diajarkan kosakata, misalnya diajak untuk bercerita, dan orang tua juga harus aktif menceritakan suatu hal yang baik agar anak tersebut bisa menangkap kosakata dan mereka bisa berlatih berbicara dengan baik. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.